Reng deng deng deng, reng deng deng deng, reng deng deng deng. Alkisah, sebuah kisah sejarah zaman berganti zaman. Perjalanan para kesatria, kesatria kusumah bangsa, para Pandawa di negeri yang tercinta, negeri Indonesia. Wahai saudaraku, sejarah sudah terukir, sejarah sudah tersirat dalam bentuk berbagai karya. Pahamilah, 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 karena itu adalah alur kisah perjalanan bangsa Indonesia menuju masa depan, menuju zaman keemasan, zaman engkau semua akan merasakan kebahagiaan, kedamaian, dan ketenangan di dalam negeri Nusantara ini. Wahai saudara-saudaraku, dimanapun berada, kembalilah kepada jati diri bangsa ini. Bangsa ini terlahir dari nenek moyangmu, dari leluhurmu, dari karuhunmu. Wahai saudara-saudaraku, camkanlah pelajaran, camkanlah adat istiadat, camkanlah budaya yang sudah terukir dalam sebuah karya seni anak bangsa. Wahai saudaraku, ingatlah, 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 di masa yang akan datang adalah masa sebuah kesibukan, sebuah kehilapan, sebuah yang menghilangkan segala ciri jati diri kita. Wahai saudaraku, wahai saudaraku, wahai saudaraku, ingatlah, ingatlah, ukirlah sejarahmu, ukirlah sejarahmu pada jati diri bangsa ini. Berjumpa lagi para penggemar YouTube dengan Mbah. Sing ati-ati urip ning dunia, aja ngawur, aja serakah. Sing ati-ati urip di dunia, jaga podo dirimu sendiri, keluargamu, saudaramu. Selamatkan semuanya. Mbah nagih janji para pemimpin yang sudah berjanji kepada rakyatnya. Siapa yang ingkar janji, mereka harus bertanggung jawab. Ini negeri kedaulatan bangsa Nusantara. Leluhur mengawasi, leluhur mengayomi. Monggo, monggo, sedulur sedaya, monggo, Mbah mau indik meneh, yo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada.
Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali, yang dimana Abah seperti biasanya akan menyampaikan topik-topik pembahasan tentang proses perjalanan Sang Satria Piningit yang Abah dapatkan dari beliau, dari petunjuk-petunjuk beliau secara kegaiban. Para penggemar YouTube dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, mencukupkan rizkinya, dan memberikan kemudahan-kemudahan di dalam pekerjaannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para penggemar YouTube yang budiman, tak lupa Abah pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para penggemar YouTube yang sudah hadir menyimak konten Abah. Ya, semoga amal baiknya ya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibalas, diganjar dengan yang lebih baik lagi dari apa yang kita lakukan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Para penggemar YouTube, pada kesempatan ini Abah akan menyampaikan sebuah topik pembahasan yang dimana pembahasan ini adalah merupakan petunjuk kegaiban yang disampaikan oleh Sang Satria Piningit kepada Abah. Ya, apa itu topiknya? Yaitu apa power app itu? Ya, apa power app itu? Power app tunjukkan sama dunia. Power app tunjukkan sama dunia. Nah, penggemar YouTube dimanapun berada, kata power app ini memang belum menyebar luas, ada di tengah-tengah masyarakat. Ya, khususnya para ahli-ahli sejarah ataupun ahli-ahli spiritual ataupun para pejuang pencari sebuah kisah sejarah perjalanan Sang Satria Piningit. Ya, yang mengikuti akan perjalanannya, kisahnya, dan kata power app ini memang belum benar-benar ya menyebar luas di tengah-tengah masyarakat. Ya, mungkin hanya beberapa orang yang tahu ya daripada kata power app. Nah, petunjuk itu yang disampaikan oleh beliau kepada Abah, bahwasanya beliau mengkisahkan ya ketika beliau ya Sang Satria Piningit itu mau mengambil harta di gudang hartanya, yaitu disebut empang kramat atau jamban bakar. Ya, ketika beliau turun ke dalam air empang itu, beliau ketika mengangkat berupa harta, yaitu berupa uang, emas dan berlian, datanglah sang pamomong para kesatria ya, yang dulu pernah memomong para raja-raja Pulau Jawa ya, terus yang memomong Bapak Insinyur Soekarno. Nah, yang sekarang memomong seorang Satria Piningit alias Bocah Angon, alias Satria Pandito Sinisihan Wahyu ya. Nah, ketika sang pamomong alias Ti Lurah Semar Badranaya, beliau datang ke sang satria yang sedang diempang ya, mengangkat harta itu. Dipanggillah sang satria itu, disuruh naik ke daratan, ke tanggul empang itu. Nah, naiklah sang satria itu ya. Ketika sang satria naik ke daratan, lalu dideketin oleh sang pamomong, yaitu Ki Lurah Semar Badranaya. Badranaya apa sih artinya? Badra artinya membangun dari asal dasar ya, membangun dari asal dasar. Naya atau nayaka yaitu manusia atau orang pilihan atau piningit. Nah, ya.
Jadi jelas Ki Lurah Semar Badranaya itu menjadi seorang yang membangun dari pamomong-pamomongnya kepada para satria yang manusia-manusia yang sudah dipilih ya oleh para leluhur ya. Nah, ditentukan siapa nih. Nah, para penggemar YouTube, ketika Ki Lurah Semar Badranaya dan sang satria Piningit itu berdekatan, maka dirangkullah pundak sang satria Piningit oleh tangan kanan Ki Lurah Semar Badranaya. Nah, dirangkul. Nah, disampaikanlah suatu bentuk perkataan atau ucapan dari Ki Lurah Semar Badranaya ya kepada sang satria, yaitu tunggu olehmu kalau sudah ada pahmi. Ya, tunggu olehmu kalau sudah ada pahmi. Nah, kata pahmi ini di depannya itu huruf F. Ya, huruf F. Lalu kajiannya apa, Mbah, kalau masalah pahmi ini? Abah bagaimana? Nah, ya, pahmi itu memang kalau kita ambil dari bahasa Arab itu artinya kepahamanku ya. Kalau kita ambil dari bahasa Inggris, fighter itu petarung, petanding, yang sangat dahsyat, calon pemenang dia dengan penuh semangat ya, itu fighter ya, petarung. Nah, sedangkan yang dimaksud di sini adalah memang benar bahwa Ki Lurah Semar Badranaya itu memberikan gambaran pembelajaran kepada sang satria Piningit, beliau agar sang satria Piningit itu paham, mengerti ya dari alur-alur tugas amanah yang disampaikan oleh pamomongnya kepada sang satria, di mana-mana bagian-bagiannya itu digambarkan atau diajarkan oleh pamomong, dicontohkan kepada sang satria Piningit agar apa? Agar paham. Nah, itu. Lalu kalau kita larikan ke ilmu Jawi kuno, ya, Jawi kuno yaitu ilmu Hana Caraka, Data Sawala, Pada Jayana, Mangga Batanga, ya, Hono Coroko, ya, yaitu ilmunya Mbah Semar ketika agama Islam belum masuk ke Nusantara. Itu ilmu Hana Caraka dulu. Hono Coroko ya, yang disampaikan oleh Mbah Semar. Nah, di dalam ilmu Hono Coroko, ilmu Jawi kuno, itu masing-masing suku kata itu mengandung hitungan ya, hitungan dan sifat atau artian. Contoh, hak ho itu 1 jumlahnya, no 2 ya, co 3, ko 4 ya, no co ro 4, ko 5, maaf ya. Jadi ho 1, no 2, co 3, ro 4, ko 5 dan seterusnya. Nah, ketika kata pahmi ya, itu terbangun dari 2 suku kata, yaitu apa? Pah dengan mi atau po dengan mo. Po itu 11, mo itu 16. Artinya di sini kandungan makna korelasi dengan kesangsatriaan Piningit bahwasanya Pak 11 dan Mo 16 kalau dijumlahkan 27. Kalau 27 dilarikan kepada ilmu palak atau filosofis Cina, itu artinya wanita cantik. Wanita cantik. Itu dalam ilmu palak Cina. Nah, lalu kalau kita jumlahkan, kita perkecil dari 27 menjadi 9, apa larinya? Ke ilmu kewalian. Apa jatuhnya di makom ke 9? Apa? Ya hayu, ya aliyu, ya maliyu, ya wapiyu, ya wakiyu, ya kowiyu, ya goniyu, ya waliyu, ya baki atau bako. 9 bahan pokok. Tuh ya, 9 bahan pokok. Ya harus begitu modal dasar daripada hidup itu, baik hidup berkeluarga, baik hidup dalam membentuk negara itu harus ada modal dasarnya. Apa? Ya sembako itu. Ya. Nah, disinilah sang satria Piningit. Tetapi ingat bahwa kata pahmi itu kita korelasikan, itu kita bawa ke Tugu Pancoran.
Nah, di Tugu Pancoran ya tinggi tiangnya itu 16. Tinggi patungnya adalah 11. Ya, di mana patungnya itu dia mengambil aba-aba untuk lari ke tempat di mana dia menyimpan gudang menyimpan harta di gudang hartanya. Tuh. Ya. Nah, patung daripada di atas Tugu Pancoran. Ya, dari tingginya tiang itu adalah 16. Tingginya patung adalah 11. Kalau dijumlahkan 27. Tunggu dulu kalau Fahmi sudah ada. Maksudnya apa? Nanti si cantik akan lewat. Ibu Ratu akan lewat dari mana? Dari selatan melintasi Pulau Jawa ke utara. Sambil diikuti oleh air laut yang naik ke daratan yang begitu tinggi. Nah, disinilah makanya rasanya apa? Rasanya sakit. Kita ini menderita kesusahan. Karena apa? Ya karena memang pertama sudah takdir perjalanan zaman seperti ini. Ya, sudah Allah takdirkan. Yang kedua memang manusia tidak mau berlaku benar dan adil. Ya, selalu apa? Selalu berbuat yang di luar keadilan dan kebenaran. Ya wajarlah kalau kita ditegur, kalau kita diperingatkan. Ya. Maka di sini terakhirnya siapa? Mbah Semar nagih janji. Wahai para pemimpin bangsa ini, berlakulah kamu jujur, kamu benar. Ya, dan jangan sekali-kali ingkar janji. Tapi apa realitanya dalam aplikasi kehidupan berbangsa dan bernegara ini? Nah, inilah yang menjadi suatu bentuk gambaran kita hidup berbangsa dan bernegara, ya, begitu. Tunggu dulu, ya. Kalau sudah yang cantiknya itu melintas, ya, sambil memegang pecut dan pecutnya itu digerak-gerakan, dipecutkan untuk memutuskan tali-tali yang dimana ikatan harta yang ada di bumi, untuk memutuskan tali-tali di bumi, yaitu harta yang terpendam di bumi, ya, agar muncul. Nah, begitulah para penggemar YouTube dimanapun berada. Abah cukupkan sampai di sini saja. Semoga mengerti dan menambah wawasan kita. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.